Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Perlindungan data dalam platform dakwah menurut teori resiko menurut SPEC. Kemunculan internet sebagai media baru memberi peluang dalam proses pengembangan dakwah Islam. Berdakwah adalah aktivitas dakwah menggunakan media internet sebagai sarana penyampai pesan. Ini adalah bentuk adaptasi dakwah yang menggunakan teknologi modern untuk menjangkau khalayak yang lebih luas secara lebih efisien dan efektif. Namun, akibat dari penyebaran pesan Islam yang semakin luas melalui media digital akan mengundang ancaman kejahatan. Berdakwah memiliki tantangan seperti penyebaran informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan tokoh dakwah, hate speech, konten menyesatkan, peretasan akun media dakwah, pencurian informasi identitas, dan potensi penyimpangan ajaran Islam. Sebagai contoh nyatanya dalam platform dakwah digital yaitu adanya data jamaah yang bocor akibat penipuan berkedok amal. Lalu adanya lokasi penceramah yang diketahui publik merupakan ancaman terhadap keamanan pribadi. Lalu ada lagi data preferensi keagamaan yang disalahgunakan untuk profiling atau propaganda. Menurut Ulrich Beck, teknologi modern menciptakan risiko global baru yang harus dikelola secara sosial. Dalam konteks perlindungan data pendakwah menjadi sangat penting karena kebocoran atau penyalahgunaan bisa merusak reputasi, membahayakan keamanan pribadi, hingga mengganggu kepercayaan publik. Perlindungan data adalah bentuk dari respon terhadap kemajuan teknologi dalam manajemen risiko sosial. Sebagai pendakwah, perlu diperhatikan etika digital dan tanggung jawab pendakwah seperti menjaga keamanan data jamaah yang menjadi bagian dari amanah dakwah, memastikan pesan dakwah tidak disalahgunakan atau dimanipulasi, menghindari provokasi atau ujaran kebencian di platform digital. Maka perlu adanya strategi dalam menjaga perlindungan data yang perlu diketahui bukan hanya sebagai seorang pendakwah namun juga sebagai penerima dakwah, yaitu dengan pertama menjaga privasi. Jangan sembarangan membagikan data pribadi di grup atau aplikasi dakwah. Waspadailah tautan yang mencurigakan atau akun palsu. Yang kedua, dukung platform dakwah yang aman. Pilih platform yang memiliki kebijakan privasi dan sistem keamanan digital. Yang ketiga, dakwah harus disertai dengan etika digital. Pendakwah dan admin dakwah digital wajib menjaga kerahasiaan data umat. Etika keislaman seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab harus diterapkan juga dalam pengelolaan data.
Yang keempat, jadilah jamaah yang melek digital. Ikutilah pelatihan literasi digital Islami dan melaporkan jika melihat pelanggaran privasi atau penipuan atas nama dakwah. Yang terakhir adalah kolaborasi dan regulasi sosial, kerjasama antara lembaga dakwah, Kemeninfo, dan lembaga digital. Penguatan regulasi lokal seperti misalnya fatwa MUI atau kode etik dakwah. Partisipasi komunitas dalam melaporkan penyalahgunaan data pendakwah. Berdasarkan teori resiko Ulrich Beck, perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesadaran etika, tanggung jawab, dan tindakan sistematik. Resiko digital tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bisa kita kelola dan minimalisir lewat strategi kolektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita harus tetap waspada tentang perlindungan data dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.